Aku CEO baru, sekaligus bahan bully karyawanku sendiri. Lihat guys, benches kita udah datang. Kok kalian pakai kostum hantu sih? Nanti malam kami ngadain pesta Halloween. Pas CEO datang ya. Halloween? Apa itu? Itu pesta benches, Pak. Jadi Pak CEO harus pakai kostum benches ya. Hapus video itu, atau saya SP. Jawir, lu lupa bokap gue siapa? Hah? Bapaknya bocah ini investor besar di perusahaan ini. Makanya aku gak berani lawan. Lebih baik lo ikutin perkataan gue daripada gue hancurin perusahaan lo. Aigo, bisa-bisa nih nyuntir rendah ke karyawan ITW. Lucu banget. Siapa kamu? Kamu bisa lihat aku? Lihat guys, CEO kita ngomong sendiri. Hah? Jelas-jelas aku ngobrol sama Mbak ini. Halu. Nih, lihat. Lu itu ngomong sendirian. Jangan-jangan dia... Nih, surat cuti. Kami mau liburan sampai Desember 2025. Kuy. Aigo, cuti setahun. Dikira perusahaan papa aneh apa? Iya lagi. Yang dua orang tadi. Aku kenal mereka. Dulu, aku CEO di PT Tolong Kaki Saya Sakit. Dan mereka bawahanku. Maksud lo apa? Ngasih gaji gue 50.000. Lo nggak tahu bokap gue siapa? Gue nggak peduli ya, bokap lo siapa. Kerjaan lo itu nggak bener, makanya wajar lo dapet gaji segitu. Terus, habis itu aku nggak inget apa-apa. Ada yang gak beres. Ngapain lo? Dia kan? Kalian kenal sama dia? Mereka gak mau jawab. Fix. Mereka nyembunyiin sesuatu. Kita mulai rapatnya ya, Pak. Loh, kok basah? Astaga, Aura, kamu ngompol. Masa nggak kerasa sih? Tapi aku beneran nggak tahu kalau ini air apa. Udahlah, aku aja yang gantiin presentasi meetingnya. Iya kan, Pak? Nggak usah, kita tunda aja meetingnya sampai Aura selesai bersih-bersih. Tuh kan, gara-gara kamu aku jadi gagal caper ke Parga. Nih, pakai rok baru aja. Aku udah beliin buat kamu. Nggak usah repot-repot, Pak. Mau sampai kapan sih nyembunyiin hubungan kita? Aku sering lihat dia ngerecokin kerjaanmu. Aku juga sering lihat dia semena-mena sama kamu. Aku udah terlalu sering pura-pura nggak tahu apa-apa demi nutupin hubungan kita. Pagi, Pak. Ini bekal dari saya. Meskipun kita saudara tiri, aku nggak suka ya kamu dekat-dekat sama Parga. Aku nggak mau kalau dia tahu hubungan kita, dia jadi manfaatin kamu. Kan kamu tahu sendiri kalau dia sematre apa. Ya jangan tahu terus dong, kan kamu jadi korban. Sebenarnya aku tuh nggak pede akuin hubungan kita. Aku kan jelek dan dekil. Masa gandengannya pasti CEO. Tadi pagi saya jatuhin kotak cincin di ruangan ini. Ada yang lihat? Coba Bapak cek di tasnya Aura. Kenapa saya nggak boleh cek tas kamu juga? Saya nggak takut sih kalau Bapak mau cek. Silahkan. Oh, karena kamu udah pindahin kotak cincin itu ke tas Aura kan? Pak, saya kira itu punyanya Aura. Makanya saya taruh tasnya dia. Tapi kamu mau fitnah calon istri saya kan? Hah? Calon istri? Sejak kapan kamu punya hubungan sama Parga? Sejak awal kerja. Dan dia udah tahu semua kelakuan kamu ke aku selama ini. Karena kamu udah nyakitin calon istri saya berulang-ulang, kamu saya pecat. Kok ada tai di lantai kantor? Maaf bos, saya yang berak. Aigo, kok di sini lantai? Kok nggak ke toilet? Deadline mepet. Kalau ke toilet cuma buang-buang waktu. Saya lagi fokus kerja. Dia karyawatiku yang terlalu hard worker. Jadi, presentasi saya kali ini soal strategi marketing kita, Pak. Strategi ini akan meningkatkan penjualan perusahaan kita. Sorry, kamu ngompol? Maaf, Pak. Tapi nggak apa-apa. Saya lanjut presentasi. Ojo, ke toilet sekarang. Pak, kalau ke toilet itu bawa-bawa waktu. Nggak efisien. Kan Bapak sendiri yang mengajarkan. Kalau kerja itu harus efisien.
Hai gue, orang ini juga. Pagi, Bos. Kamu kenapa? Ketabrak doang kok sama truk. Gak apa-apa. Tadi keseret cuma sampai 500 meter. Mari Pak, saya mau kejar deadline. Opo IKP gara-gara nyong. Ini jam kerja, kok main HP? Kamu mau saya pecat? Ampun Bos, jangan. Saya punya anak di rumah. Makanya, jadi karyawan itu yang efisien. Siap Bos, saya janji bakal efisien. Astagfirullah. Clara! Clara, bangun Clara! Innalillahi. Dia meninggal. Santai Pak, masih bisa kerja kok. Iya, Bu. Kamu hantu kan? Walaupun saya sudah mati, saya bakal tetap kerja di sini Pak. Saya punya anak yang harus saya nafkahi. Apalagi suami saya udah pergi selingkuh. Clara, cukup. Kamu tuh udah mati. Udah waktunya kamu istirahat dengan tenang. Hah, ngatur. Emang Bapak mau ngasih anak saya makan? Oke, fine. Kamu boleh pulang ke akhirat dengan tenang. Sebagai gantinya, saya bakal nafkahin anak kamu sampai anak kamu bisa cari uang sendiri. Deal? Waduh, makasih untuk penawarannya Pak. Tapi Bapak kan bukan keluarga saya. Bapak nggak punya kewajiban buat tanggung jawab. Ayo, susah banget punya karyawan pekerja keras. Jadi please, biarin saya kerja ya Pak. Gini aja. Tadi kamu bilang kan, saya bukan keluarga kamu. Mumpung kamu lagi janda juga, will you marry me? Kalau saya nikahin kamu, saya jadi keluarga kamu. Berarti saya bisa bertanggung jawab untuk menafkahi anak kamu. Dengan begitu, kamu bakal tenang ke akhirat kan? Wah, benar juga Bos. Kalau gitu, ayo kita nikah. Ayo, kerja lebih cepat lagi. Dia Arga, bos baru kami yang serba cepat. Annyeonghaseyo. Saya Arga, bos baru kalian dari Korea. Pagi Pak Arga. Awalnya kami kira Pak Arga adalah bos yang baik. Laporannya serambung. Bentar lagi Pak, masih proses. Haigo, bikin laporan gitu aja lama banget. 5 menit mani kudu serambung. Tapi ternyata dia bos yang tidak memanusiakan karyawan. Prit, cukup. Istirahat 15 menit. Gila banget ya Pak Arga. Masa kita suruh ngerjain laporan sampai lari? Konsepnya nanti aja. Ini kita makan siang. Selamat makan. Prit. Waktunya masuk kerja. Hah? Yang bener aja Pak. Makanan kami aja baru nyampe. Ayo, kalian gak dengar kata saya tadi? Istirahatnya cuma 15 menit. Tapi Pak, kami lapar. Suruh siapa pesan makanan di kafe, makanya bawa bekal. Sekarang cepet kerja, atau gaji kalian saya potong. Kayaknya gue gak bisa kerja di sini lagi deh. Sama, bos kita terlalu gila kerja. Gimana kalau kita ajuin resign aja? Biar Pak Arga pusing. Ide bagus. Mau apa kalian? Kami mau resign. Kami nggak betah punya bos kayak Pak Arga. Betul. Ya udah. Ini gaji kalian. Pak, kok banyak banget? Totalnya 10 juta. Itu gaji kalian sekaligus bonus karena kalian udah perform di bulan ini. Aku dapat kabar dari mantan bos kalian kalau kalian itu pemalas. Dan aku lihat sendiri kalau kalian memang pemalas. Makanya saya sengaja nge-push kerja kalian karena saya yakin kalian itu sebenarnya bisa, tapi cuma malas aja. Makasih ya Pak, udah nyadarin kami. Kami janji nggak akan ngecewain Bapak sama perusahaan lagi. Stop. Kenapa nggak pakai helm? Ampun Pak, helm saya hilang. Oh, ini buat beli helm. Yes, makasih ya Pak Polisi. Ya, kok kamu lepasin sih? Sebenarnya dia bukan polisi. Gara-gara makan mie gacuan level 10, aku mulus pas lagi patroli. Stop. Gantiin aku patroli dong. Ini pakai. Aduh, mau keluar. Hai Go, apa-apaan ini? Oke, kita balik ya. Halo bos, ada yang mau interview? Oke, saya berangkat. Dia kan yang tadi ngelamar di sini toh.
Ngapain dia di meja aku? Duit. Udah keduga. Pasti di mejanya ada sesuatu. Cari lagi ya. Maling. Oke, saya berangkat. Enak aja mau pergi. Jelasin. Kenapa kamu ngasih uang ke orang yang tadi? Dia nggak bawa helm karena helmnya hilang. Makanya aku kasih uang buat beli helm biar dia nggak ketilang. Simpel kan? Kamu memang nyelesain satu masalahnya, tapi nggak ngasih efek jerak. Kalau dibiarin bebas, orang kayak gitu nggak akan berubah. Atau lebih buruk, dia bakal merasa nyaman ngelakuin kejahatannya. Pak Polisi, please jangan tangkap saya. Saya bukan polisi, tapi saya pemilik perusahaan ini. Uang yang tadi saya kasih ke kamu, udah kamu beliin helm? Belum Pak, tadi saya di perjalanan lapar. Terus saya beli pizza 1 loyang. Aigo, ternyata Mbak Poluan itu bener. Kamu ditolak dari perusahaan ini. Heh, mereng di gue. Balikin dulu semua uangku. Kenapa Mbak? Datang juga kamu. Gara-gara kamu ngelulusin orang itu, saya dipecat dari kepolisian. Halo, kok jadi saya? Halo nak, transfer uang ya. Mama lagi di dokter. Aduh, gimana ini? Aku nggak ada uang. Gaji pertamamu, 20 juta. Maksud? Kemampuan kamu menilai orang sangat baik. Saya butuh orang kayak kamu di perusahaan saya. Saya gaji kamu 20 juta per minggu. Tertarik nggak? Tertarik?